Halo, saat ini saya akan berbagi tentang cara penggunaan aplikasi Erapor SD oleh admin. Langkah pertama yaitu kita buka aplikasi Erapor SD yang sudah kita install di laptop kita. Kita buka, klik double. Setelah terbuka, kita masukkan username standarnya yaitu admin. Kemudian password standarnya itu admin 123456. Kemudian kita pilih level usernya admin. Kemudian di tahun pelajarannya ini masih tahun 2019-2020, sedangkan saat ini kita akan mengerjakan rapor tahun 2021-2022. Nah, kita biarkan ini dulu, kita pilih, kemudian lakukan login. Nah, setelah di tampilan awal rapor SD ini terbuka, kita lakukan pengambilan data. Untuk mengambil data di Dapodik, kita klik ambil data Dapodik. Nah, pada tampilan ini di sini masih kosong semua, data gurunya masih kosong, data sekolahnya belum ditampilkan. Nah, kita lakukan sinkron semua data, kita klik sinkron semua data. Nah, di sini sudah ditampilkan nama sekolahnya, data semesternya, data mapelnya. Di sini data gurunya belum ditampilkan. Nah, langkah yang harus kita lakukan yaitu kita keluar dulu, keluar dari aplikasi. Sebab tahun ajarannya ini masih 2019-2020 semester ganjil. Kita keluar dulu. Nah, kita kembali masuk dengan menggunakan user admin, kemudian passwordnya admin 123456, kemudian kita pilih level usernya admin. Nah, di sini di tahun pelajaran ini sudah ditampilkan semua di tahun 2021-2022 semester genap. Kita pilih yang semester genap, kemudian kita login. Nah, di sini sudah ditampilkan tahun pelajaran 2021-2022 semester genap. Nah, langkah selanjutnya itu kita melakukan pengambilan data kembali yang ada di Dapodik. Kita klik ambil data Dapodik, kemudian kita sinkronkan. Di sini data gurunya masih kosong, data siswanya juga. Nah, kita sinkron semua data. Nah, setelah selesai sinkron pengambilan data di Dapodik, nah maka saat ini sudah ditampilkan data gurunya ada 8 orang, kemudian data siswanya. Nah, setelah selesai kita melakukan pengambilan data yang ada di Dapodik, nah, kita lihat di sini di tampilan awal rapor ini terdiri dari beberapa menu. Nah, untuk menu data administrator ini terdiri dari dua submenu. Pertama yaitu ubah administrator. Di sini kita bisa mengubah data administratornya atau data adminnya. Terdapat mengubah nama lengkapnya di sini. Untuk nama adminnya, kemudian user ID-nya kita bisa masukkan user ID terbaru, kemudian password barunya. Kemudian di submenu yang kedua itu data administrator, kita klik. Nah, di sini ditampilkan data admin dari rapor yang ada di sekolah kita. Kita juga dapat menambahkan adminnya melalui klik tambah administrator di sini. Kita bisa menambahkan data adminnya dengan memasukkan nama adminnya, kemudian user ID-nya, kemudian password. Kemudian sesudah kita memasukkan itu, kita simpan. Untuk membatalkan, kita klik saja batal. Nah, menu selanjutnya yaitu menu ambil data Dapodik. Ini sudah kita lakukan tadi. Sekarang menu data user. Nah, kita klik. Nah, di data user ini masih tampilannya kosong. Untuk menambahkan, kita bisa klik tambah user di sini, atau kita juga bisa klik generate ulang user. Kita klik data user guru dan wali kelas berhasil di generate ulang. Default password untuk semua user adalah 123456. Kita klik OK. Nah, jadi password yang digunakan untuk guru dan wali kelas nantinya yaitu angka 1 hingga angka 6. Nah, di sini sudah ditampilkan data user gurunya dan data user wali kelasnya. Kita dapat download di bagian ini, download data user. Nah, menu selanjutnya yaitu data referensi Dapodik. Nah, di menu data referensi Dapodik ini terdiri dari profil sekolah. Sini menampilkan data profil sekolah kita. Nah, di bagian ini kita hanya dapat mengedit nama kepala sekolah dengan NIP kepala sekolahnya saja dengan mengklik edit. Di bagian yang lain ini kita tidak dapat mengeditnya, hanya di bagian nama kepala sekolah saja kita bisa mengedit. Nah, juga pada bagian NIP. Nah, ini tujuannya misalkan di sekolah kita ada pergantian kepala sekolah. Nah, kita bisa menggantinya dengan masuk di menu ini. Kemudian sesudah kita mengeditnya, mengubahnya, kita simpan. Kemudian kita klik
Oke. Nah, di submenu selanjutnya di data referensi Dapodik ini yaitu data guru. Di sini menampilkan data guru yang ada di sekolah kita sesuai dengan yang terinput di Dapodik. Nah, kita dapat mengeditnya dengan klik edit. Di bagian edit ini yang dapat diedit itu hanya pada gelar depan dan gelar belakangnya saja. Nah, submenu berikutnya yaitu data siswa. Submenu data siswa ini menampilkan semua data peserta didik yang ada di Dapodik. Nah, untuk mengeditnya kita bisa pilih edit, kita klik. Nah, yang dapat diedit di sini data-data yang belum terinput di Dapodik. Misalkan status dalam keluarganya kita bisa pilih kandung atau anak angkat atau anak tiri statusnya. Kemudian diterima di kelas berapa, misalkan pindahan dari kelas 3, nah kita pilih yang kelas 3 ini. Kemudian alamat orang tua kita juga bisa edit, desa, kecamatan, kabupaten, provinsinya. Nah, itu sudah merubahnya, kita klik simpan. Submenu berikutnya yaitu data kelas dan data wali, kita klik. Nah, di sini ditampilkan data kelas regulernya dengan data wali kelasnya, kemudian jumlah anggota rombelnya. Sini jika kita mengklik bagian yang warna biru ini, akan ditampilkan data siswa yang ada di rombel tersebut. Kemudian kelas ekstrakurikuler, di sini juga akan ditampilkan kelas ekstrakurikulernya. Namun di Dapodik belum diinputkan data kelas ekstrakurikulernya, hanya belum ditampilkan di sini. Kemudian submenu berikutnya dari data referensi Dapodik ini data anggota kelas. Nah, di sini akan ditampilkan data semua siswa yang ada di Dapodik. Nah, jika ada siswa yang masih terdata di Dapodik kemudian ternyata siswa tersebut sudah pindah atau putus sekolah, kita bisa menghapusnya dengan mengklik tombol hapus. Nah, submenu berikutnya dari data referensi Dapodik ini yaitu data mata pelajaran. Nah, di sini mata pelajarannya ditampilkan. Nah, hal yang perlu kita lakukan di sini yaitu kita melakukan ringkas mata pelajarannya dengan mengklik ringkas mata pelajaran. Kita klik bagian ini. Sesudah itu kita gantikan sesuai dengan ringkas mata pelajarannya. Di sini saya contohkan bahasa Indonesia, saya ringkas dengan menggunakan B Indo. Kemudian ilmu pengetahuan alam saya ringkas IPA, ilmu pengetahuan sosial, IPS, matematika, MTK, pendidikan agama Islam saya singkat saja AI. Kemudian di sini ada pendidikan agama Katolik, kita bisa ringkas PAKA. Kemudian pendidikan agama Kristen kita bisa ringkas PAKR. Untuk pendidikan jasmani, kesehatan, PJOK, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan PPKN, seni budaya dan prakarya kita ringkas SBDP, pendidikan agama Hindu kita ringkas PAH, muatan lokal, nah, kita bisa ringkas mulok. Oke, kita simpan. Data mata pelajaran berhasil diedit, kita oke. Submenu selanjutnya dari data referensi Dapodik ini yaitu data pembelajaran. Kita klik. Nah, di sini ditampilkan data pembelajarannya dari semua kelas. Untuk menampilkannya kita bisa klik di bagian ini tampil dari 100 sebanyak 63. Oke, kemudian jika misalkan ada yang tidak sesuai, kita bisa menghapusnya dengan mengklik tombol hapus. Submenu berikutnya yaitu data referensi Dapodik. Di sini data ekstrakurikuler. Pada bagian ini akan menampilkan data ekstrakurikuler yang ada di sekolah kita. Nah, saat ini belum ditampilkan karena di Dapodik belum diinputkan data ekstrakurikulernya. Setelah menu data referensi Dapodik, menu berikutnya yaitu data referensi lokal. Kita bisa klik di bagian ini, maka ditampilkan sub-sub menunya. Pertama itu mapping mata pelajaran ke 2013. Kita klik. Nah, di sini kita akan melakukan mapping mata pelajarannya dengan memilih kelompok mata pelajarannya. Untuk pendidikan agama Islam kita pilih mata pelajaran wajib, Mapel wajib, Kristen wajib, Katolik wajib, Hindu wajib, pendidikan Pancasila wajib, bahasa Indonesia wajib, muatan lokal kita pilih mulok, kemudian guru kelas SD kita kosongkan saja, kemudian mata matematika kita pilih mapel wajib, IPA mata pelajaran wajib, IPS, PJOK wajib, seni budaya wajib. Nah, sesudah itu di kolom nomor urut rapor ini kita isikan sesuai dengan nomor urut mata pelajarannya yang akan ditampilkan di rapornya nanti. Misalkan untuk pendidikan agama ini kita masukkan atau inputkan nomor urutnya itu di nomor 1 saja untuk semua
mata pelajaran agama taruh di nomor urut pertama, sehingga rapornya nanti saat dicetak nomor urut pertama itu di pendidikan agama, kemudian PKN di nomor 2, kemudian bahasa Indonesia di nomor 3, kemudian muatan lokal di nomor 9, kemudian matematika di nomor 4, IPA di nomor 5, IPS di nomor 6, pendidikan jasmani dan olahraga di nomor 8, seni budaya di nomor 7. Oke, kita juga bisa mengaturnya sesuai dengan keinginan kita atau sesuai dengan struktur kurikulum yang ada di sekolah kita. Kemudian kita simpan. Setting data mapping mata pelajaran KAD 2013 selesai. Kita klik OK. Nah, sesudah kita melakukan mapping mata pelajaran, di submenu berikutnya yaitu data KKM mata pelajaran. Nah, di sini kita bisa menginputkan data KKM-nya dengan mengklik input KKM mata pelajaran di bagian warna kuning ini. Kita klik. Nah, di sini kita bisa tambahkan, kita pilih mata pelajarannya apa. Misalkan ada misalnya kelas 1, kemudian program pengajarannya reguler. Nah, kita inputkan di sini KKM-nya. Misalkan kita masukkan 66 atau 65 atau 60. Sudah itu kita simpan. Nah, untuk KKM bahasa Indonesia di kelas 1 ini 60. Kita simpan. Nah, selain dari cara ini, kita juga dapat menambahkan data KKM-nya melalui import dengan menekan tombol import KKM mata pelajaran. Kita klik import KKM mata pelajarannya. Sesudah itu kita download formatnya dulu dengan mengklik download format importnya. Kita klik. Nah, maka proses downloadnya sudah ditampilkan di bagian bawah sini. Kemudian kita dapat membukanya dengan mengklik ganda. Ini dia formatnya, kita tinggal isikan untuk pendidikan agama Islam, KKM-nya berapa, lakukan pengisian. Nah, setelah kita sudah selesai mengisikan data KKM-nya, nah, langkah selanjutnya yaitu kita simpan filenya dengan klik di bagian ini, kemudian kita save as. Kita pastikan kita menyimpannya dengan format Excel 97/2003 workbook. Kita klik dan kita save. Oke, kita close. Nah, untuk mengimpor filenya ke dalam aplikasi rapor ini, kita bisa klik di bagian ini, pilih file. Kita klik, kemudian kita pilih format filenya yang sudah kita isi tadi. Kita klik, kemudian open. Nah, sesudah itu kita upload data KKM. Kita klik. Nah, maka data KKM-nya sudah ditampilkan di sini. Kita tinggal menyimpannya dengan mengklik tombol simpan yang ada di bagian bawah ini, atau bisa juga bagian atas ini. Kita simpan KKM mata pelajaran. Nah, input KKM mata pelajaran selesai. Kita oke. Di sini sudah ditampilkan data KKM mata pelajarannya dari semua kelas. Nah, langkah selanjutnya yaitu di submenu berikutnya di data referensi lokal ini ada KKM Satuan Pendidikan. Di sini kita klik. Nah, dia akan menampilkan KKM Satuan Pendidikan di sekolah kita. Kemudian submenu berikutnya untuk data referensi lokal ini yaitu data interval predikat. Nah, di sini juga ditampilkan data interval predikat nilainya dari KKM yang sudah kita inputkan. Kemudian submenu berikutnya yaitu bobot PH, PTS, dan PAS. Nah, di bagian ini kita klik. Di bagian ini kita akan melakukan bobot penilaian harian, PTS, dan penilaian akhir semesternya. Kita klik di tingkat kelasnya, kita pilih kelasnya, kemudian kita isikan bobot penilaiannya, kemudian kita simpan. Kita oke. Nah, demikian untuk kelas 2, kelas 3, kelas 4, 5, dan 6. Kita lakukan hal yang sama untuk melakukan bobot penilaian harian, PTS, dan PAS-nya. Kemudian proses simpan bobot penilaian selesai, kita oke. Nah, submenu berikutnya yaitu data kompetensi dasar. Kita klik. Nah, di sini kita dapat menambahkan data kompetensi dasarnya dengan cara mengklik tambah kompetensi dasar. Bagian ini kita pilih mata pelajarannya, kemudian di bagian tingkat pendidikan ini kita pilih apakah kelas 1, 2, 3, 4, hingga 6 yang ingin ditambahkan data KD-nya, kemudian jenisnya ini, jenis penilaiannya apa, apakah spiritual, sosial, pengetahuan, atau keterampilan. Kemudian di semesternya ini kita bisa pilih apakah semester 1 atau semester 2, kemudian kode KDI-nya ini kita bisa inputkan kode KDI-nya apakah 3.1 atau 3.2 atau 3.3. Kemudian kompetensi dasarnya kita bisa input
tambahkan apa kompetensi dasarnya, kemudian ringkas kompetensi dasar, kita meringkas kompetensi dasar yang ada, kemudian di sini tergantung kita menambahkan berapa kompetensi dasar yang akan kita tambahkan. Misalkan kita pilih 4, maka kolom penambahannya ini ditampilkan 4 kolom penambahan tambah data kompetensi dasar mata pelajaran. Selain dari cara ini, kita juga bisa melakukan penambahan data KD dengan mengklik impor kompetensi dasar. Setelah tampilannya terbuka, kita pilih di bagian atas ini, di warna hijau ini, download format impor kompetensi dasar. Kita bisa mendownloadnya dengan mengklik. Sesudah itu kita pilih mata pelajaran apa yang ingin ditambahkan. Misalkan saya pilih muatan lokal potensi daerah. Saya klik, kemudian pada bagian ini kita klik download format impor. Kita klik. Nah, maka dia akan melakukan proses download di sini. Nah, sudah kita download, kita buka, kemudian kita isikan data KD-nya untuk muatan lokal ini. Nah, seperti ini. Nah, sesudah kita mengisi semua format ini, kita pilih save, kemudian kita save as. Nah, pada bagian ini kita pilih save as tipenya, tipe penyimpanannya yaitu kita simpan di Excel 97 2003 workbook. Kita pilih, kemudian save. Nah, sesudah itu kita klik continue. Setelah itu kita close. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan mengimpor data kompetensi dasarnya yang sudah kita tambahkan tadi di format yang sudah kita download. Klik bagian ini kembali, kemudian kita pilih file dengan mengklik bagian ini. Nah, setelah itu kita pilih FKD yang bagian ini, yang tipe filenya itu Microsoft Excel 97 2003 worksheet. Nah, kita klik, kemudian kita open. Nah, setelah itu sudah tampilannya seperti ini. Kita upload dan simpan data kompetensi dasar. Kita klik. Import data kompetensi dasar selesai dilakukan. Kita klik OK. Nah, untuk melihat hasil inputannya, inputan data kompetensi dasarnya tadi, kita pilih data kompetensi dasar, kemudian kita pilih bagian muatan lokal potensi daerah. Nah, di sini sudah ditampilkan data KD-nya dengan yang kita isi tadi. Setelah kita melakukan input data KD, langkah selanjutnya yaitu kita lihat di submenu data referensi lokal berikutnya, yaitu data butir-butir sikap. Kita klik. Nah, di data butir-butir sikap ini kita bisa tambahkan butir sikapnya. Misalkan kita ingin menambahkan dengan mengklik tambah butir sikap. Nah, kita juga dapat mengeditnya dengan mengklik edit. Nah, kemudian sudah kita edit, kita simpan. Nah, juga kita dapat tambahkan butir sikapnya dengan mengklik tambah butir sikap. Nah, untuk menu data referensi lokal ini telah selesai. Oke, demikian cara pengerjaan e-rapor untuk admin. Semoga ini dapat bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih.